Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita bacakan doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silakan. Ya. Dipimpin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah membacakan doa sebelum belajar dan itu sebagai rutinitas kita setiap hari. Nah, sebelum Bapak absen, Bapak minta kerapian kelas terlebih dahulu. Coba cek bangkunya masing-masing, di bawah bangkunya ada sampah atau dapur. Coba cek. Kalau ada sampah, silakan buang. Depan ada sampah. Ya, dia air oke. Nah, ada juga. Jadi sekarang Bapak absen ya. Hari ini siapa yang kita hadir? Ketua kelas? Ayo Hero, Pak. Siapa? Ayo Hero. Kelas Hero ada keterangan? Izin. Zin. Pergi. Oke. Lagi Agil. Siapa lagi? Agil. Agil ada keterangan? Oke, sebelum materi kita masuk dalam materi tentang sirkulasi, Bapak ingin tanya terlebih dahulu sama kalian. Kalian masih ingat materi Bapak minggu lalu tentang apa? Coba dijawab. Sistem gerak. Materi sistem gerak itu sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem sirkulasi darah pada manusia. Nah, sebelumnya siapa yang bisa mengulang atau flashback kembali tentang sistem gerak kemarin? Yang kalian tahu? Ada yang bisa? Siapa namanya? Berdasarkan letaknya tulang menyusun ruang rangka dari 2 rangka. Rangka aksial, 2 rangka pedikular. Nah, dalam sistem rangka itu sangat erat kaitannya dengan sistem sirkulasi darah. Kenapa demikian? Karena pada komponen darah itu disusun oleh tulang belakang, susun tulang belakang. Jadi darah sel darah itu
itu disusun oleh atau dibuat oleh unsur tulang belakang yang terdapat di tubuh kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa peserta didik itu dapat menguraikan dan menjelaskan komponen darah serta fungsinya. Kemudian peserta didik juga dapat mengklasifikasikan tentang sistem sirkulasi darah yang dikelompokkan ke dalam dua. Yang pertama itu ada komponen, kemudian ada alat peredaran darah. Nah, selanjutnya Bapak nanti akan bagikan kelompok kalian menjadi 4 kelompok. 4 kelompok nanti akan dibagikan oleh Ibu LKPD untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang sirkulasi darah. Mungkin bisa dibagikan kelompoknya ke kelas. 3 kelompok. 3 kelompok. Ada kelompoknya perjanjiannya sampai 1 semester tentang kelompok itu. Kelompok itu. Coba duduk satu kelompok. Kelompok 1 di sini. Coba silakan dulu. Enggak, coba lanjutkan semua. Ini kan nanti akan membagikan NKPD ke masing-masing kelompok. Jadi nanti kalian jawab, diskusikan, dan cari nanti literatur yang ada di masing-masing aplikasi. Oke? Untuk kelompok satu yang mana? Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 jadi 5. Nah, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan semua. Silakan dijawab. Sudah paham tak? Kemudian dia bisa kemudian Christian itu ngomong menerima dari dan bisa ngomong di dalam silakan dicari darah apa yang dimaksud dengan dalam Christian nah kelompok 1. Silakan jawab Silakan. Kasih waktu 15 menit.
Negatif yang dapat didonorkan dan golongan darah Baik, coba kelompok 3 menyajikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Nah, dengarkan Lisa presentasi ya. Baca soalnya kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyajikan hasil diskusi kami. Apakah yang dimaksud dengan resipien universal? Resipien universal adalah orang yang memiliki golongan darah AB+ dan dapat menerima dari semua golongan darah. Hal ini karena orang dengan golongan darah AB+ tidak memiliki antibodi AB atau RH dalam golongan darahnya. B. Apakah yang dimaksud dengan donor universal? Donor universal adalah orang yang memiliki golongan darah O negatif yang dapat mendonorkan darahnya kepada siapa saja. Golongan darah O negatif merupakan golongan paling aman, digunakan dalam keadaan darurat ketika golongan darah pasien tidak diketahui. Makannya. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, Azhar. Silakan menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Berdua boleh juga. Berdua sama Silvi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Maulana. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang soal-soal dari LKPD berikut. Jenis leukosit, neutrofil. Ciri-cirinya, neutrofil memiliki nukleus yang terdiri dari 2 sampai 5 ruang dan bersifat fagosif. Yang kedua, basofil. Basofil memiliki nukleus berbentuk seperti huruf S dan bersifat fagosif
fagosit yang akan melepaskan heparin dan histamin dalam darah. Yang ketiga, eosinofil. Ciri-cirinya dapat dikenal dari bentuknya yang menyerupai bola dan berukuran 9 UR dalam kondisi segar. Mikrometer dalam kondisi segar. Yang keempat, monosit. Ciri-cirinya memiliki ciri suatu nukleus besar yang berbentuk tapal rendah dan ginjal atau ginjal. Yang kelima, limfosil. Limfosit ciri-cirinya terbagi dua jenis, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B membentuk antibodi untuk bakteri dan atau virus dan racun dalam tubuh. Limfosit T berfungsi untuk menghancur dan sel tubuh yang telah terserang virus dan telah berkembang menjadi kanker. Yang kedua, proses pembekuan darah. Trombosit pelan. Sekian kajian dari kelompok kami. Tentang yang ada yang ditanyakan, saya persilakan. Tiga ada yang bertanya? Enggak. Ya. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri dengan bertanya Dofi Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok ada siapa yang menambahkan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fadi. Saya akan menyajikan dalam berdua. Yang lain ya.
Dan saya sebenarnya Anda tapi berangkat dari Kota Bandung, saya akan mempresentasikan LKBD. Tapi bagian di bawah ini yang benar. Darah dibagi dua. Darah plasma darah. Darah dibagi tiga. Hemosit, dua. Baik, Nah, registrasi namanya kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok dari masing-masing kelompok tadi sudah bagus ya, sudah bagus untuk presentasinya. Jadi ini akan disampaikan penguatan materi dari sistem sirkulasi darah pada manusia. Itu materi kita pada hari ini. Mungkin bisa dijelaskan untuk sistem sirkulasi darah. Oke. Untuk yang siap, jangan ribut. Diri jangan. Nah, tadi kalian sudah diskusikan. Tadi sudah diskusikan tentang sistem sirkulasi ya. Yang jawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin ada yang sudah paham apa itu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah manusia. Ya. Refleksi lagi ya tentang sistem sirkulasi. Apa itu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah? Apa? Suatu sistem organ yang berfungsi mengedar atau memindahkan zat dari dan ke sel-sel tubuh. Nah, di sini ada namanya sistem kardiovaskular. Ya, apa itu maksud dari kardiovaskular? Kardio itu apa? Kardio itu jantung, vaskular itu mengalir ya. Nah, sampai sini sudah paham atau masih bingung? Kalau di jalan Udah sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang komponen darah, golongan darah, Juli? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Apa? Golongan darah itu sudah ibu tes B. kalau dicolok jalur dulu ibu. Sakit lah kalau kamu tertusuk. Kalau benar darah gimana berarti harus apa nih? Ada nanti memang cairannya nanti kalau dari itu nilai golongan darah sendiri itu emang ada cairan ya untuk menuju golongan darah emang ada bahannya misalnya bisa diambil darahnya ditutup darahnya diambil kemudian ditaruh di cairan misalnya cairannya yang B di cairan B apakah menumpang atau tidak kalau tidak menumpang berarti
Udah ya? Kalau kita sambung lagi tentang golongan darah sirkulasi. Di rumah silakan dicari ya, dipelajari tentang sistem resus ya. Ada nanti sistem resus, resusnya ada yang plus, ada yang negatif. Gak boleh. Jadi gak boleh. Ada dia sama media penting Siapa yang bisa menentukan yang ibu jelaskan tadi dapat nilai 1? Silakan di depan. Siapa yang mau menentukan yang ibu jelaskan tadi? Tidak harus semua. Yang kalian paham. Silakan ke depan tidak nilai habis. Ayo silakan bisa. Dewa sana. Menyimpulkan yang ibu jelaskan tadi. Misalnya dengan golongan darah, komponen darah, silakan. Atau di situ boleh juga. Diri. Silakan siapa yang mau? Mau? Ada dia. Ya boleh. Coba diri. Siapa namanya? Ya. Ya, satu lagi. Trombosit, kopi darah ya. Ada lagi. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Boleh tentang selfie, boleh. Golongan darah, apa tadi tentang sel darah merah, berapa ininya jumlah yang pada wanita, pada laki-laki. Silakan. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Dapat nilai A+. Ada wanita Jadi 4,5 juta sel meter kubik. Meter kubik. Ada pria 5,6 juta sel meter kubik. Nah, aja ada lagi. Plasma darah berapa? Nah, kena selfie. Dari samping. Cepat dia dapat nilai A+. Masih dong. Nah, hari ini yang udah dapat tadi bisa Ahmad ya. Cepat gambar. Kalau yang sebelah tadi yang penelitian Yang mana? yang awal. Komponen darah terbagi dua. Komponen darah terbagi menjadi dua. Darah betina. Oke, sudah perjalanannya siap ya? Waktunya udah habis. Itu dapat kita masuk lagi tentang sistem sirkulasi. Ibu ya.
Eh.